Saya pun juga teringat dari dawanya almarhum Kiai Haji Abdul Aziz Mansur, kum haitsu aqamakallah. Bertempatlah kamu di mana Allah menempatkan kamu. Misalkan kita takdir Allah menjadi polisi, jadilah polisi yang baik, yang mendakwahkan Islam. Plusnya itu adalah agar supaya santri itu mempunyai iptek dan intang yang sama-sama ada, sama-sama berkemajuan, berpendidikan sesuai dengan kemajuan. Kita melihat juga secara historis dalam masa Asrul Zahab, keemasan Islam seperti di zaman Abbasiyah, seperti di zamannya Umayyah yang mencapai masa keemasannya seperti di zaman Harun al-Rasyid dan juga di Andalus di sana. Kita kan bisa melihat fakta sejarah mengatakan bahwa dulu Islam itu mencapai kemajuan. Betul. Itu mencapai puncak ilmu pengetahuan, bukan hanya ilmu agama, tapi juga sains, teknologi, kultur, kebudayaan, dan semuanya itu berkembang. Bahkan ketika kota Cordoba di Spanyol itu megah, karena kota orang Madura pernah menarik, asri, maju, berkemajuan. Sebaliknya orang-orang Eropa di kota Paris masih banyak dengan lumpur. Mungkin boleh diceritakan Gus lebih detail lagi. Tadi kan sudah diceritakan sekilas tentang minus daripada dualisme pendidikan. Sekarang mungkin dari dua sisi itu Gus, baik yang dualisme pendidikan dan yang tidak dualisme pendidikan, itu apa plus minus dari keduanya itu Gus? Yang pertama, ketika ada dualisme pendidikan tadi sudah saya jelaskan ya, yaitu pembagian waktu. Yang kedua tidak fokus. Kemudian yang minusnya, plusnya itu adalah agar supaya santri itu mempunyai iptek dan intang yang sama-sama ada, sama-sama berkemajuan, berpendidikan sesuai dengan kemajuan zaman. Saya berprinsip pada tadi itu, alimu auladakum fa innahum ya'ishu fi zamanin ghairi zaman. Betul. Yang kedua, kita terinspirasi dari Durubul Ilmah walau bisi. Itu kan menunjukkan bahwa kita disuruh belajar sampai tinggi seperti itu. Tidak hanya ilmu agama, berarti. Tidak hanya ilmu agama, menunjukkan ilmu agama itu sangat luas. Ya, kemarin juga di podcast sebelumnya itu juga sempat membahas juga tentang santri itu juga harus ikut andil dalam berpolitik dan juga dalam bidang ekonomi dan lain sebagainya, karena memang perkembangan zaman itu menuntut kita untuk memiliki skill-skill yang memang dibutuhkan pada zaman itu ya Gus ya. Betul. Ya, saya melihat di Indonesia saja ya, misalkan kita kaum santri, kaum santri ini saya mencita-citakan ini agar supaya maju, berkembang, berkemajuan dari semua sisi, dari sisi ekonomi, dari sisi teknologi, pengetahuan, peradaban, sekiranya politik, sekiranya kaum santri ini ke depan bisa mendominasi, agar supaya yang mengisi lini-lini pemerintahan, kemudian dari pelaku-pelaku ekonomi ini tidak hanya mereka saja seperti itu. Santri juga bisa ya Gus ya? Harus bisa, karena saya yakin insya Allah kalau santri ini nanti ada yang di kepolisian, ada yang jadi presiden, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengusaha juga. Ini sangat baik, insya Allah lebih ikhtiatan seperti itu dalam mau korupsi, mau menipu rakyat. Ini lebih hati-hati karena santri itu berilmu. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Seperti betapa kita lihat saja di sisi ekonomi ya. Kita melihat di Indonesia ini dari sisi ekonomi, kita lihat 10 orang terkaya di Indonesia saja. Ini yang orang Islam bisa dihitung dengan jari. Mungkin hanya 2 atau 3 yang Islam, yang lainnya non Islam. Padahal mayoritas di Indonesia ini adalah Muslim, mayoritas lebih dari 90%. Maka kita harus berebut posisi itu. Karena memang itu penting ya Gus ya. Sangat penting untuk membangun sebuah negara yang berkemajuan. Saya juga teringat ini Gus, pesan Kiai Abdul Karim itu yang akhir-akhir ini juga banyak di media sosial bahwa Mbah Abdul Karim itu menginginkan santrinya itu katanya ada 3 Gus.
ada yang memang menjadi ulama, ada yang menjadi umaro, kemudian juga yang menjadi saudagar kaya itu. Agnia. Ya akhirnya memang semua santri itu tidak kok dituntut untuk menjadi ulama semua. Harus ada yang menjadi agnia, harus juga ada yang menjadi umaro. Agar memang mungkin itu ya Gus, seperti yang jenengan sampaikan tadi. Saya pun juga teringat dari dawuhnya almarhum Kiai Haji Abdul Aziz Mansur, kum haitsu aqamakallah. Bertempatlah kamu di mana Allah menempatkan kamu. Misalkan kita takdir Allah menjadi polisi, jadilah polisi yang baik, yang mendakwahkan Islam. Ditakdir menjadi dokter yang baik yang mendakwahkan Islam. Pengusaha yang baik yang mengajak mereka untuk kepada Allah, untuk lebih dekat kepada Allah. Jadi tidak sesempit harus menjadi kiai semua. Masih banyak lini-lini yang perlu kita jihad di situ. Politik misalkan, kita melihat sistem politik yang ada di Indonesia ini kan kita tahu sendirilah seperti itu. Kalau ingin menjadi orang yang sukses, berhasil, menang, maka harus punya kos. Meskipun dia punya integritas, kejujuran dan keilmuan, tapi kalau nggak punya kos, sulit untuk bisa menjadi DPR misalkan. Iya, betul. Nah, akhirnya menciptakan sosok-sosok yang kemampuannya sangat kurang punya integritas, tapi bisa jadi wakil rakyat, bisa menjadi pejabat-pejabat publik. Berarti sekarang itu yang kita harus prioritaskan sebagai santri, berarti memang kita harus betul-betul mengembangkan skill kita gitu ya, agar memang kita bisa mengikuti arus zaman yang maju itu. Mengembangkan skill kita dan kemampuan kita. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini santri, kita ini berilmu, dan harus mengamalkan, mengaplikasikan ilmunya dan mengajarkan kepada masyarakat. Itu namanya fahuwa alimun fattabi'uh. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Fattabi'uh fahuwa alimun. Jangan sampai menjadi yang kedua. Iya. Rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Tidak mau menyampaikan. Iya, dia sadar kalau santri, kalau berilmu, tapi nggak mau mengembangkan ilmunya. Tidak mau berjuang, diam saja misalkan. Jalan di tempat. Jangan hanya jalan di tempat. Kita harus tetap mempunyai visi dan misi ke depan untuk kemajuan agama Islam. Tapi Gus ya, kalau melihat para alumni atau tokoh-tokoh yang memang sudah berpengaruh saat ini, banyak dari mereka yang ternyata karena saking fokusnya untuk ipteknya itu, akhirnya dalam sisi keagamaannya itu kurang, Gus. Karena yang diforsir itu adalah pengetahuan umumnya itu, Gus. Ya, memang ada pondok pesantren yang kalau saya meneliti, melihat, observasi, ini ada sistem pondok pesantren yang ada dualisme pendidikan. Ini ada dua model. Yang pertama yang lebih mengutamakan salafnya, yang kedua lebih mengutamakan umumnya. Sehingga seperti ini, ada yang lebih mengutamakan umum, ada juga yang lebih mengutamakan bahasa Arab, bahasa Inggris. Sehingga kalau diajak ngomong bahasa Arab enak, kalau diajak ngobrol bahasa Arab oke, membaca Quran Arab oke, tapi kalau disuruh memahami Fathul Mu'in misalkan kesulitan. Karena memang belum terbiasa mengkaji lebih mendetail tentang kitab kuning. Karena kitab kuning itu kan itu harus membutuhkan waktu yang lama, waktu li zamani dalam belajarnya tersebut, butuh juga keterampilan, pengalaman dan juga laukus salim tentunya. Seperti Fathul Mu'in itu kan matanya Qurratul Ain, disyarahi lagi ada I'anatul Thalibin seperti itu. Berarti hanya bermodalkan bisa dan lancar berbahasa Arab itu belum tentu dia bisa membaca kitab kuning. Belum tentu. Qurratul Ain disyarahi menjadi Fathul Mu'in, hasyiahnya I'anatul Thalibin. Setelah menjadi hasyiah biasanya diringkaskan jadi nadhar. Betul. Nah, barangkali teman-teman yang sekarang ini yang fokus kepada salaf, biar fokus saja di situ. Jadi kiai, ahlul masul masail, jadi ulama.
seperti itu. Mungkin kan belum ada yang bisa menanamkan yang atau barangkali teman-teman yang sekarang ini kamu bisa memberikan syarah atau khasiah yang seperti itu. Tapi kan juga belum tentu Gus, kalau misal ada santri salaf kemudian dia memang diharuskan untuk menjadi seorang kiai dan lain sebagainya kan Gus. Dalam arti jebolan pondok pesantren salaf juga bisa, dalam arti ikut andil di dalam bidang politik, kemudian juga pebisnis dan lain sebagainya. Sangat bisa. Berarti tidak kok pondok pesantren salaf itu sangat tertinggal dari pondok-pondok modern yang sekarang gitu. Tidak, saya mengatakan tidak tertinggal. Tetap kembali kepada masing-masing personnya. Kalau dia itu sergap, mampang, sebagaimana saya katakan tadi, banyak membaca, banyak wawasan, sehingga ikut seminar, masuk masail, insya Allah bahkan bisa melebihi yang sekolah umum. Kan kadang-kadang ada yang sekolahnya sampai doktor, sampai S3, tapi ketika diajak diskusi, komunikasi, kok malah jauh kualitasnya dengan yang di pesantren. Tetap kembali kepada pribadi masing-masing kalau soal itu. Ini kan rangkaian ikhtiar usaha untuk memberikan ilmu yang mapan seperti itu. Masalah hasilnya tergantung masing-masing orang. Usaha masing-masing. Meskipun doktor belum tentu dia itu alim, belum tentu dia itu intelektual. Kelebihannya saya pikir dari pesantren itu sangat banyak. Pertama, kita di pesantren itu yang fa'adah salaf terutama yang bukan hanya mencari ilmu, tapi juga mencari barokah. Mendapatkan ilmu juga mendapatkan barokah. Kalau di pondok pesantren salaf. Oh baik. Jadi mungkin itu saja Gus yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga apa tadi yang kita bahas bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Amin. Mungkin bisa di perbandingan ya. Sebagai perbandingan dan wawasan baru tentang dualisme pendidikan. Mungkin itu tadi yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.